Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak pada pembelajaran kimia, proses pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, kita masih membahas tentang konsep elektrolisis. Maka sama ibu judulnya sekarang adalah elektrolisis bagian 2. Elektrolisis seminggu yang lalu, kalian dilatih untuk menuliskan reaksi elektrolisis dari lelehan suatu zat elektrolit. Kemudian zat elektrolit tersebut menggunakan elektrodanya karbon atau PT yang cukup inert. Ya, jadi kalian sekarang akan belajar tentang elektrolisis, lanjutan dari yang kemarin, ya. Anak-anak, maka ini ibu tuliskan di sini konsepnya elektrolisis bagian kedua. Penyusunnya ibu. Anak-anak, sebelum pembelajaran jangan lupa berdoa supaya kalian mendapat pahala yang besar, karena makhluk di bumi, manusia yang ada di bumi, ketika memulai mencari ilmu, kita bismillah dulu, maka kalian akan mendapat pahala. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajari elektrolisis, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini untuk pembelajaran elektrolisis ini yang pertama menjelaskan reaksi elektrolisis larutan. Ya, kemarin elektrolisis lelehan. Kalian sudah tahu apa itu beda lelehan dan larutan ya. Kalau lelehan kan misalnya garam itu melelehnya pada suhu 800 derajat Celcius. Nah, lelehan ketika suhu 800 derajat Celcius dipanaskan itu garamnya, maka garamnya akan meleleh. Nah, ketika garam meleleh tanpa terlibat air. Kemudian kalau larutan bagaimana? Apa yang disebut larutan? Larutan itu campuran, berarti campuran dari beberapa zat. Bisa larutan garam, berarti garam dan air. Ya, jadi ada zat lain selain garam. Itulah anak-anak nomor 1, itu yang akan dijelaskan. Yang kedua, menjelaskan zat-zat yang direduksi pada katoda. Nah, yang direduksi pada katodanya apa? Ketika larutan, apakah sama dengan lelehan? Zat-zat apa saja yang terlibat di dalamnya? Kemudian yang ketiga, menjelaskan zat-zat yang direduksi pada anoda. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada kali ini hanya 3. Mudah-mudahan kalian nanti jelas. Kalau tidak jelas, kalian bisa bertanya. Ya. Sebagai motivasi, Ibu akan memperlihatkan video dulu tentang elektrolisis lelehan. Ini hanya mengingatkan saja ya. Nah, kita lihat di sini lelehan NaCl. Makanya di sini NaCl-nya padat, sebetulnya lelehan ya. Ketika dilelehkan, coba kita lihat. Kita lihat bahwa lelehan di sini akan Ibu perlihatkan di sini NaCl kalau lelehan itu akan terbentuk Na+ dan Cl-. NaCl ya, ketika padat dia tidak bisa mengantarkan arus listrik, tetapi ketika dilelehkan maka dia akan menghasilkan arus listrik, karena lelehan ini menghasilkan Na+ dan Cl-. Ya, ini yang dipelajari kemarin. Kemudian ketika dihubungkan negatif itu berarti dia katoda ya. Jadi di sini elektron akan mengalir dari positif ke negatif, dari anoda ke katoda. Nah, ketika mengalir karena sudah dihubungkan, maka di katoda ini yang mendekati adalah Na. Ya, yang mendekati Na. Kenapa? Karena Na-nya positif, sedangkan katoda negatif. Jadi positif dan negatif akan bergabung ya. Nah, pada positif ini anoda, pada negatif ini katoda. Kita lihat bahwa dari Na+ nanti akan pindah ke sini ya.
Gitu. Kemudian kemudian ya kemarin kalian kan sudah belajar yang katoda itu, ternyata karena katodanya negatif maka yang nempel Na tuh, Na positif di sini ya. Kemudian pada anoda Cl-. Cuma Ibu tuliskan dalam bentuk reaksi. Nanti di sini ada reaksinya juga ya. Kita lanjutkan coba. Nah, jadi Cl- ini akan menuju anoda, Na plus akan menuju katoda. Nah, jadi Na plus ditambah elektron karena dia menerima elektron, kan elektronnya dari anoda nih. Ditambah elektron menjadi Na. Ini ada di katoda nih. Jadi ada di katoda ya, mengalami reduksi. Katoda mengalami reduksi. Karedok katoda mengalami reduksi ya. Jadilah Na karena Na plus gabung sama elektron yang dialirkan di sini ya. Kemudian di anoda adalah Cl-. Cl- ini mengeluarkan elektron. Kalau mengeluarkan elektron, jadi kalau menangkap elektron, elektronnya sebelah kiri. Kalau mengeluarkan elektron, elektronnya sebelah kanan. Jadi jadilah Cl2. Kenapa jadi Cl2? Karena Cl- itu diatomik. Nah, jadilah gas. Gas Cl2 nanti akan berbau kaporit ya. Nah, jadi elektronnya bukan di sini tetapi di sana nanti dihasilkan elektron. Nah, ini mah dikurangi ya, tapi harusnya dikurangi elektron. 2 Cl- dikurangi 2 elektron sama dengan Cl2 ya. Boleh penulisannya seperti ini ya, kurang tepat lah, yang bagus seperti ini ya. Jadi 2 Cl- melepaskan 2 elektron gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau larutan NaCl? Kalau larutan kalau lelehan tadi di katoda, di anoda hasilnya adalah kalau di katoda gas klor, di anoda bukan natrium tetapi gas hidrogen. Nah, jadi kita lihat sebelum sebelum ini ya kayak gimana? Nah, kita lihat videonya ya. Kita lihat videonya, ini dihubungkan dengan 5 baterai, kemudian ini adalah karbon, ini karbon juga sama, dua-duanya karbon elektrodanya. Yang sebagai katoda, yang negatif, nah ini sebagai anoda. Kemudian anoda positif, katoda negatif sama seperti lelehan. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, yang terjadi, coba kita lihat. Nah, kita lihat apa yang terjadi setelah dihubungkan ya. Kita lihat. Sebentar. Nah, kita lihat setelah dihubungkan ada beberapa menit. Kalau kalian praktikum di sekolah itu nanti beberapa menit kelihatan bahwa di sini di katoda dan di anoda ada perbedaan begitu. Nah, di sini ada 2 gas. Kalau di sini kan tidak ya. Di sini ada 2 gas, ada gas Cl2 dan gas hidrogen. Ada gas Cl2 dan gas hidrogen. Nah, kenapa seperti itu gitu ya. Nah, nanti kita jelaskan ya. Nah, tuh lihat ini ada gas hidrogen dan gas klor. Kalau yang di anodanya tetap ya. Nah, tetap ya yang di anodanya. Seperti itu ya. Jadi beda dengan yang ini. Ini istilahnya hasilnya nanti kayak gini nih hasilnya. Nah, tuh ya nanti hasilnya di sini ada natrium, nggak ada gas ya, nggak ada gas gitu seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan dulu percakapan kartun di sini. Bu, kalau elektrolisis lelehan NaCl kan dihasilkan di anoda gas klor dan di katoda ada logam natrium. Terus bagaimana kalau larutan? Apakah akan sama? Nah, Ibu di sini berpikir, wah ini anaknya cerdas, berpikir sampai di situ. Kalian begitu nggak? Sebelum pembelajaran elektrolisis yang kedua, kalian pernah berpikir seperti itu enggak? Nah, anaknya cerdas nih. Kenapa? Di larutan sama enggak ya? Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Kita bandingkan larutan dan lelehan NaCl ya. Tentu saja ada perbedaan antara elektrolisis larutan dan lelehan NaCl. Nah, anak-anak, lelehan dan larutan NaCl berbeda hasilnya. Lelehan NaCl seperti biasa reaksinya
NaCl menghasilkan Na+ dan Cl-. Sama larutan NaCl di sini juga. NaCl menghasilkan Na+ tambah Cl-. Di katoda hasilnya ya, jadi di katoda di sini hasilnya jadi yang bereaksi kalau misalnya katoda negatif berarti Na+ yang datang. Kemudian terjadilah reaksi reduksi jadi Na. Nah, kalau di larutan NaCl katodanya itu bukan Na+ lagi tetapi air. 2H2O tambah 2 elektron, air mengalami reduksi. 2H2O menjadi gas hidrogen nih. Menjadi gas hidrogen dan ion OH-. Ion OH- itu apa? Asam atau basa? Kalian pernah belajar. Kalau HCl, HBr, H2SO4, HHHH itu asam. KOH, BaOH, NaOH, OH-OH-an basa. Jadi nanti ciri khas basanya nanti muncul ada ciri gas. Gas mah ada gelembung-gelembung. Ya, cirinya gas, hidrogen itu gas. Kalau OH- nanti ada ciri khasnya basa ya. Kemudian di anoda 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Kalian sudah jelas ini kenapa Cl2 karena Cl- itu diatomik. Kemudian di anoda masih tetap tidak berubah. Jadi pada lelehan NaCl dan larutan NaCl berbedanya di katoda ya. Nah, jadi di katodanya ada apa di lelehan Na? Di anodanya apa? Gas klor. Nah, kalau untuk larutan NaCl ternyata di katoda ada gas hidrogen dan ion OH-. Tapi di anoda ada gas klor. Itu ya, perhatikan lagi percakapannya. Nah, Argon mengatakan penyebab perbedaan karena larutan NaCl garam mengandung air. Kalau lelehan garamnya tidak mengandung air. Tapi ini jawabannya belum tepat ya. Nah, belum tepat kenapa sih di sini di katoda air? Apa dah ada air? Enggak begitu juga ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada percakapan lagi. Kalau menurut kamu kenapa hasil elektrolisis pada larutan NaCl kenapa gas hidrogen? Nah, kata ini siapa ya? Oh, kata Xenon. Karena yang ada di katoda itu H2O, karena yang ada di katoda H2O atau air, makanya yang direduksi air. Air kalau direduksi jadi apa? Itu yang harus kamu pahami. Tapi ini juga percakapannya belum menjurus ke jawaban ya. Nah, nanti Ibu akan jelaskan di pembelajaran ini ya. Nah, kita lanjutkan. Reaksi katoda khusus untuk larutan. Kenapa gitu tadi hasilnya air? Kenapa kok di katoda yang direduksi air? Yang pertama kalian pernah belajar deret volta. Deret voltanya ama ibu dikasih jembatan keledai supaya kalian bisa menghafalnya. Ingat nggak? Lihat ke bawah candi. Nah, ini harusnya ada barium ya. Lihat ke bawah candi. Lihat ke bawah candi, nampak Mang Ali minum. Kan air gitu ya, kan minum air. Nah, H2O. Nah, nampak Mang Ali minum air. Nah, ini ion-ion ini dalam larutan di katodanya diganti dengan ini. Jadi nggak bisa ion ininya. Kenapa? Karena ini lebih kecil potensial elektrodanya dari air. Jadi kalah sama air. Nah, jadi segala sesuatu kalau kalian itu tidak belajar, kalah sama anak yang pintar, kalah sama anak yang rajin ya. Jadi di sini ion-ion ini dikalahkan oleh air. Jadi kalian harus hafal. Tinggal ngapalin gini aja. Lihat ke bawah candi nampak Mang Ali minum air. Litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan itu semua ketika dielektrolisis di katodanya air. Jelas kalian? Jelas ya? Jadi untuk elektrolisis khusus di katoda larutannya mengandung. Lihat ke bawah candi nampak Mang Ali minum air atau litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium mangan, maka di katoda airlah yang direduksi. Jelas ya?
Nah, sekarang kita lihat. Reaksi larutan NaCl. Reaksi ion NaCl. NaCl menghasilkan Na plus ya. Jadi kan terurai jadi Na plus tambah Cl min tuh. Di katoda kemarin kan sudah belajar katoda itu negatif, maka Na plus ini akan menuju katoda. Tapi karena Na plus ini lebih, nah lihat, Na plus ini kurang potensial elektrodenya dari air, maka dikalahkan dengan air sehingga di katoda air. Ini harus apa? Berarti ya, reaksi di katoda adalah 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah 2O H-. Ya. Kemudian reaksi di anoda masih tetap karena Cl- ini lebih besar potensial reduksinya dari air. Makanya tidak dikalahkan oleh air. Tetap 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Ya, jadi Cl- ini tidak bisa dikalahkan oleh air. Kalau Na plus dikalahkan oleh air. Kenapa? Karena potensial elektrode Na lebih kecil dari air. Begitu ya? Nah, pengertiannya. Nah, ini setelah 2 elektron ini dicoret-coret, maka turunkan 2H2O. Kemudian baiklah anak-anak, maaf tadi baterainya mau habis, jadi sama ibu dilanjutkan lagi ya. Nah, jadi anak-anak, hasil dari reaksi larutan NaCl itu nanti ini di katoda nih. Ya, di katoda. Nah, jadi di katoda sebentar ada. Ya, baiklah ya anak-anak. Jadi di sini yang menjadi apa? Eh, yang menjadi hasil dari katoda adalah yang ini ya. Jadi yang ini nih, ini di katoda. Nah, ini di anoda. Ini katoda. Hasil dari di katoda ada gas hidrogen, ada ion OH-. Kemudian di anoda, nah ini di anoda gas klor ya. Nah, ini di anoda. Hasil di anoda itu gas klor. Hasil di katoda gas hidrogen berupa gelembung-gelembung. Ini juga karena gas pasti gelembung. Ya, gelembung. Gelembung ya. Jadi ada gelembung-gelembung. Contoh, coba kita lihat. Nah, ya, nanti kita lihat bagaimana ininya. Kita lihat. Nah, ini dia. Ada 2 gelembung nih. 1 gelembung gas klor, 1 gelembung gas hidrogen. Nah, ya. Jadi untuk ini di anoda gas klor nanti warnanya kuning, bau kaporit. Kemudian di sini gas hidrogen dan OH-. Itu mungkin anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kita lihat perbedaan larutan dan lelehan NaCl dan larutan NaCl. Jadi kalian jangan sampai terkecoh, lihat soalnya pakai lelehan atau pakai larutan gitu ya. Ionisasi dari NaCl lelehan, kita lihat bahwa di katoda dihasilkan akan berbeda dengan di katode pada larutan. Jadi katode pada NaCl akan beda ya. Nah, kenapa misalnya ini masih tetap Cl? Karena Cl potensial elektrodanya lebih besar dari air. Cl min lebih besar dari air di larutan, di katoda juga di NaCl, lelehan NaCl juga sama. Tetapi Na plus ini dengan air itu lebih kecil potensial elektrodenya. Nah, kalian sudah belajar ini gitu ya. Lihat ke bawah candi nampak Mang Ali minum air. Oh, berarti kurang dari air. Makanya sama ibu dikurung di H2O ya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Perbedaan elektrolisis yang ada ion K-nya dan ion Fe. Kita lihat. Reaksi larutan Ki. Reaksi larutan FeI2. Coba kita lihat. Ki terurai menjadi K plus tambah I min. FeI2 terurai menjadi Fe2 plus tambah I min ya. Di katode ya ini larutan dua-duanya.
Nah, kita lihat di katode untuk kalium kan harusnya kalium itu menuju katode, imin menuju anode, ya. Ini juga sama, Fe2+ ke katode, imin ada di anode, sama ya.